saudara-saudara, masa tua tidak perlu harus dicemaskan. Karena Alkitab juga punya janji seperti ini. Orang jujur akan dianugerahi umur panjang. Amsal 16:31. Orang jujur akan dianugerahi apa? Umur panjang. Ubannya bagaikan mahkota yang gemilang. Jadi kalau sudah ada ubannya, itu kemuliaan. Kenapa harus disemir? Uban itu adalah tanda bahwa Anda sedang mencapai kegemilangan. Artinya apa? Uban itu adalah tanda bahwa Anda sudah melalui masa muda. Ya kan? Tidak semua mati setelah ubanan, saudara-saudara. Jadi kalau Anda sekarang ini kok sudah punya uban, berbahagialah. Itu mahkota. Amin, tidak perlu malu. Ya kan? Nah, saudara-saudara, di masa tua pun, saudara jangan merasa seperti, aduh nanti kalau saya masa tua bagaimana. Sehingga saudara menakuti atau takut kepada masa tua. Karena ada janji Tuhan seperti ini dalam Mazmur 92. Mazmur 92 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi gemuk dan segar, oke. Gemuk dan kolesterol itu bahaya. Gemuk dan segar itu bagian dari kehidupan. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi saudara tidak perlu mencemaskan masa tua. Karena ternyata di masa tua Allah masih bisa memakai kita. Nah, memang ada masalah yaitu sindrom atau ketakutan post power syndrome. Ada orang-orang yang dulu waktu muda punya jabatan, waktu masa tua sudah pensiun, ya kan, langsung keder, ya kan. Konon menurut survei rata-rata pria yang pensiun 2 tahun setelah pensiun biasanya langsung dipanggil Tuhan. Nah, kenapa? Karena merasa tidak berguna setelah tidak punya jabatan, tidak punya gelar, tidak punya seragam, tidak pakai jam kantor. Dia merasa, aduh hidup saya sudah tidak berguna. Apalagi memang ada anak-anaknya yang keterlaluan. Setelah opanya, papanya tidak punya uang, tidak punya kedudukan, tidak punya apa-apa, dianggap sebagai beban. Ya kan? Saya pernah melihat ada anak yang bentak-bentak orang tuanya. Memperlakukan dengan tidak baik. Saya bilang, wah kamu nanti kualat. Tahu kualat? Orang Jawa itu kalau bilang, kamu nanti kalau bentak-bentak orang tua, kualat kamu. Apa itu kualat? Itu kepalanya akan dibawa, digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kualat artinya apa? Kena karma. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya saudara tidak perlu takut. Saya tidak perlu takut. Saya tidak takut menghadapi masa tua. Kita sedang menuju ke sana, ya kan? Anda semua tidak perlu merasa takut. Karena apa? Janji Tuhan. Ada jaminan di masa tua. Aku tetap Dia. Aku akan menggendong kamu. Aku akan memikul kamu. Dan ada kalimat, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada jaminan bahwa Tuhan menyertai kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia memberikan jaminan kebahagiaan di masa tua. Bahkan saudara-saudara dikatakan di sini, saudara akan dimuliakan. Makanya supaya masa tua saudara punya mahkota yang gemilang, artinya dihargai dan masih dihormati orang, hiduplah jujur. Ternyata di sini hanya jujur, bukan harta, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan kedudukan. Orang jujur akan dianugerahi panjang umur. Ubahnya bagaikan mahkota yang gemilang. Nah sekarang begini, Anda punya pangkat, Anda punya kekayaan, Anda punya kedudukan, kemudian sekarang Anda harus mendekam di penjara karena ketangkap KPK. Nama saudara tersiar di mana-mana, koruptor kelas kakap, membawa uang Bank Senturi 2,3 triliun misalkan aja, menyengsarakan masyarakat banyak misalkan. Saudara, namamu dipampang di mana-mana buronan. Masa tua saudara meninggalkan citra yang tidak baik sehingga anak cucu saudara membawa stigma yang buruk. Oh iya ya. Oh ini yang dulu kakeknya koruptor itu. Saya tidak ingin mati seperti itu. Di masa tua kita mungkin duduk, orang-orang pada datang kepada saudara menimba ilmu, ya kan, menghargai saudara, namamu diabadikan sebagai nama jalan. Nanti ada jalan di Poguatu itu, jalan Samuel Suruk, luar biasa.
Nanti saudara pergi ke satu tempat yang namanya Pulau Seram, itu namanya Jalan Roni Titahena. Ya kan? Bahkan nanti ada bangunan. Ya, bangunan yang namanya bangunan dan nama saudara. Kemudian di Opia itu ada airport, ya kan? Airportnya namanya Roni Titahena. Misalkan aja, namamu diabadikan oleh karena engkau sudah mewariskan teladan hidup yang bisa diteladani oleh anak cucu Anda. Artinya apa? Di masa tua Anda membuat legacy, warisan keteladanan yang bisa ditiru oleh anak cucu kita. Amin. Saya yakin nanti walaupun saya mati, itu Making Life Better akan masih diputar, ya kan? Orang masih mendengarkan Making Life Better, masih melihat atau mendengarkan, melihat YouTube, dan orang masih diberkati. Haleluya. Bahkan masih ada yang ngasih persembahan. Nah saudara-saudara, jaminan di masa tua yang ditakuti kadang-kadang, bagaimana nanti seperti apa? Tuhan mengatakan Allah masih bisa memberikan kepada kita masa tua yang gemilang. Karena apa? Allah memakai masa tua Anda untuk memberitakan bahwa Tuhan itu ya dan amin. Dengar baik-baik. Di sini dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Di masa tua kita masih bisa berbuah. Di masa tua kita masih bisa menghasilkan sesuatu. Di masa tua kita masih produktif, masih bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadi kesaksian, sehingga dikatakan di sini bahwa masa tua pun masih dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar melalui kehidupan saudara. Ini akan menjadi sesuatu yang indah. Jadi saudara tidak perlu takut dengan masa tua. Karena ketika kita hidup jujur dan kita melakukan bagian yang baik untuk memanage waktu dan perubahan, kita masih bisa produktif di masa tua, kemudian mewariskan legacy untuk anak cucu kita. Saudara, kita akan mati dengan tersenyum. Ya kan? Mengakhiri masa tua dengan mengatakan, it is finished. Saya yakin suatu saat di ujung kehidupan saya berdoa, saya bisa mengucapkan seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik di masa tua. Amin. Jadi saudara, kalau saudara ada kesempatan, datang waktu jasad saya ada di peti dibawa ke pekuburan. Kalau saudara masih ada kesempatan untuk datang, saya harap saudara datang. Saudara tidak perlu bawa uang layat ya, tidak perlu. Saya tidak perlu itu. Saudara hanya datang memberikan senyum dan mengatakan, selamat jalan Bapak Paulus, sampai jumpa di rumah Bapak. Amin. Saya akan catat siapa yang datang. Nah, saya harap saudara datang sebagai penghargaan, bukan datang mengatakan syukur. Dia udah mati sekarang. Ya kan, terus mengharapkan, aduh, yang ditinggalkan akan menjadi milik saya. Bukan itu, saudara. Saudara datang memberikan penghargaan. Dan jangan macam-macam, saudara, karena menurut apa yang saya dengar, walaupun sudah mati, itu roh bisa lihat sebelum pergi ke surga. Jadi saya bisa lihat siapa yang datang, yang memandikan, yang pakai jas, sepatu. Ada. Saya hanya akan senang karena melihat waktu saya dipanggil Tuhan, saudara mengatakan, Pak Paulus sudah memberkati hidup saya. Itu aja. Amin. Saya tidak bisa mewariskan banyak hal buat saudara, tapi kalau saudara mengatakan saya sudah diberkati, artinya saya punya legacy. Saya meninggalkan warisan keteladanan baik. Tidak bisa mewariskan uang kepada saudara, tapi mewariskan keteladanan iman, mewariskan prinsip kehidupan, mewariskan nilai-nilai hidup yang bisa Anda teladani. Sehingga Anda suatu saat di dalam khotbah atau kepada anak cucu saudara mengatakan, pernah dengar Opa Paulus? Kalau belum, itu dengarkan 87,5. Walaupun dia sudah meninggal, masih ada suaranya di sana. Dengar apa yang dikatakannya. Nah, saudara, saya akan bangga sekali bahwa ketika saya mati, masih ada orang meneladani. Namanya legacy. Amin. Saya tidak ingin saudara mati kemudian ngumpul, motong biawak, kemudian saudara syukuran dan mengatakan syukur. Sudah lama orang ini saya doakan supaya cepat mati. Saya tidak ingin itu, saudara. Jadi pada akhirnya ketika kita mengakhiri dengan baik, masa tua kita mati dengan tersenyum, kita bangga. Dan sekali lagi, saya ingin mendengar kalimat ini. Yang paling saya ingin dengar adalah apa yang dikatakan oleh istri, anak, cucu, cicit saya. Ya kan? Saya berkali-kali mengatakan, nanti kita akan meninggal ya. Kita semua akan meninggal dunia. Jujur ya, terima kenyataan. Firman Allah mengatakan, debu kembali kepada debu dan roh kembali kepada penciptanya.
Kita akan kembali kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, ini ilustrasi sudah sering saya pakai. Tetapi kalau saudara, waktu saudara jasadnya mau diberangkatkan menuju ke Taman Mumbul, rohmu diundang oleh Tuhan untuk menghadiri upacara pemakaman kamu sendiri. Mau datang tidak? Jadi rohmu yang katanya mau kembali kepada Tuhan, diundang oleh Tuhan. Ayo, saya undang kamu menghadiri upacara pemakaman jasadmu sendiri. Mau datang tidak? Kenapa Anda tidak mau datang? Takut apa kata orang? Takut nanti kalau selingkuhan saya juga datang di situ. Misalkan, ya kan? Tapi saya mau datang. Saya mau datang. Saya mau datang. Saya mau melihat anak, cucu, cicit, bahkan istri saya ada di depan foto saya, dan mereka saling berfisik, tersenyum. Kita bangga punya Bapa yang setia kepada Tuhan, setia kepada panggilannya, setia kepada Mama. Amin. Saudara, saya tidak ingin saudara menyanyikan "Oh Yerusalem". Ini lagu tidak ada hubungannya dengan kematian. Oh Yerusalem. Saya tidak akan pergi ke Yerusalem. Saya pergi ke rumah Bapa. Haleluya. Kemarin sudah ditelepon tim panitia reuni. Pak, minta izin nanti lagu Bapak akan dinyanyikan di acara reuni. Oh puji Tuhan, aku tak akan meninggalkan kasih setiamu, katanya. Luar biasa saudara. Artinya ada legacy, ada sesuatu yang membahagiakan. Dan kita mengakhiri dengan senyum. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Tidak perlu takut. Amin. Kenapa tidak perlu takut? Karena ketika Anda tidak takut, Anda punya kekuatan untuk menghadapi hari esok. Tapi kalau sekarang udah takut, Anda akan kehilangan banyak hal yang seharusnya akan menjadi milik Anda, akhirnya hilang gara-gara hidupmu dipenuhi dengan ketakutan. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih diingatkan kembali betapa setianya Engkau ya Tuhan. Betapa luar biasanya perhatian Engkau kepada kami, umat-Mu. Bahkan sampai di masa tua kami, Engkau berjanji untuk memelihara, berjanji untuk memperhatikan, berjanji untuk menyelamatkan, berjanji untuk memberikan penghargaan. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini menderita garaskofobia, takut masa tua. Berikanlah kami kekuatan, sukacita, keberanian menghadapi kenyataan dan menikmati masa tua dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Berikanlah kami pewahyuan melalui rema kebenaran ini sehingga firman-Mu menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you lebih